Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yayat? Alhamdulillah sehat Pak Supra. Alhamdulillah sehat ya. Ya sama-sama kita Pak. Mudah-mudahan selalu sehat selalu Amin. dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Yayat, kita sudah melakukan percakapan sebelumnya. Dalam hal ini saya coba mau sampaikan ke Pak Yayat nih. Apa sih yang mau kita bicarakan pada sore hari ini dari Pak Yayat sendiri? Baik Pak Supra, yang akan saya bicarakan atau kita perbincangkan pada kesempatan ini yaitu terkait dengan mungkin kurangnya rasa tanggung jawab atau kesadaran diri dari rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan tugas piket di sekolah. Gitu, Pak. Oh iya. Lalu Pak Yayat ingin dapat apa dalam percakapan kita hari ini, Pak? Nah, yang saya ingin dapatkan ya semua berjalan sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya. Istilahnya rekan-rekan atau teman-teman guru yang mendapatkan tugas piket itu sudah menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, seperti itu, Pak Supra. Ya. Tadi Pak Yayat menyampaikan tentang tugas guru untuk piket ya, Pak? Iya. Betul. Nah, kalau dari pengamatan Bapak selama ini, guru piket yang ada di sekolah Bapak itu seperti apa sih? Nah, penerapan di awal ya. Mungkin kalau untuk di sekolah dasar ini kan merupakan hal yang baru untuk piket guru. Mungkin berbeda dengan ketika di SMP, SMA, itu yang notabene mereka sudah melakukan itu karena satu sisi di SMP, SMA itu kan gurunya bidang studi. Jadi akan dengan mudah untuk membagi tugasnya. Sementara di SD itu kan guru kelas sekaligus wali kelas, sehingga saya tuh mengatur cara bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menjalankan tugas piket seperti itu Pak Supra. Dan kebetulan karena saya juga wakil kesiswaan, sehingga saya juga yang membentuk tim atau tim piket. Pada awalnya berjalan dengan mulus Pak, Jadi kan tugas piket di yang saya terapkan itu kan yang pertama, ketika bertugas maka harus datang pagi. Dalam artian karena ada tugasnya itu satu menyambut siswa, kedatangan siswa ketika di pagi hari, yang kedua juga mengecek kebersihan ruang kelas. Jadi seperti itu Pak Supra. Nah, satu tim itu ada 4 orang. Nah, pas di awal-awal mungkin 1 minggu, 2 minggu itu berjalan dengan baik. Nah, kebelakangan ini mulai kendor nih. Yang harusnya piket contohnya ditentukan di hari Kamis. Di hari Kamis piket, datangnya yang petugas piket itu malah mepet 6:30. Otomatis kan gimana mau menyambut siswa gitu. Si guru tersebut aja tergopoh-gopoh datang karena terlambat gitu loh Pak Supra. Oh gitu ya Pak kondisinya ya Pak. Iya. Nah, kalau menurut Pak Yayat, idealnya tuh tugas piket itu seperti apa sih Pak? Petugas piket itu sesuai dengan yang kita sepakati, kita diskusikan waktu itu di ruangan berbareng lah, kolaborasi gitu ya Pak Supra. Kita juga menentukan tugas-tugasnya apa saja disepakati. Yang pertama, ya petugas piket itu kan hanya seminggu sekali. Diusahakan ketika bertugas piket yang pertama ya hadir lebih dulu jam 6 karena apa? Tugasnya menyambut kedatangan siswa. Ucapan selamat datang. Kita kan ada pembiasaan yaitu 7S. Ya, salam, senyum, sopan, sapa, santun, ya sopan santun seperti itu. Nah, yang kedua, setelah melakukan itu ada pengecekan kebersihan kelas. Nah, yang bertanggung jawab petugas piket. Jadi setelah anak-anak masuk, petugas piket itu keliling
Ya. keliling kelas, mengontrol kelas apakah sudah bersih atau tidak. Nah, sekaligus mengecek kehadiran siswa di sini. Jadi nanti sebagai petugas merekap data siswa yang hadir, yang tidak hadir seperti itu. Jadi dan satu lagi menyambut atau menerima tamu baik dari Sudin atau dari siapapun ketika datang ke sekolah, kita ada yang piket ditanyakan keperluannya apa, langsung diarahkan. Nah, soalnya sebelum ada petugas piket ada kejadian ada tamu dari Sudin datang ke sekolah, tidak ada yang jaga piket. Nah, bingung mana ruangan ini, mau ketemu si A, ketemu si B, akhirnya main ngacak kemana masuk kok nggak ada petugas piketnya, seperti itu Pak Supra. Jadi untuk meminimalisir ya makanya kita buat aturan tugas-tugas apa saja yang harus dijalankan petugas piket, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, Ya, Pak. Dari permasalahan yang tadi Pak Yayat amati, Pak Yayat punya gagasan apa sih untuk bisa mengatasi permasalahan itu, Pak? Baik, Pak Supra. Nah, ini gagasan yang saya akan ajukan atau yang akan saya jalankan terkait dengan tadi menurunnya lah. Berarti kan menurun di minggu-minggu awal kan bagus. Nah, sehingga pas minggu-minggu kesininya bulan-bulan selanjutnya kok mulai kendor. Nah, makanya saya punya gagasan ingin mengumpulkan semua guru, mengadakan koordinasi lagi. Mungkin nanti saya mengadakan dengan sistem restitusi, apa sih, ada yang salah nggak sih, apa yang telah disepakati. Jadi kaitannya penyadaran diri sendiri lagi gitu Pak Supra. Kita masuk, saya juga ingin berkolaborasi, kita ingin diskusi bersama rekan-rekan, dan saya akan menyelipkan ya terkait dengan KSE, jadi kompetensi emosional dan sosial, seperti itu Pak Supra. Jadi ketika di ruang pertemuan kita berdiskusi, nah saya mungkin sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan ini ya saya akan saya menyelipkan teknik restitusi dan KSE itu Pak Supra. Oh, begitu ya Pak. Jadi Bapak berposisi sebagai penanggung jawab sehingga Iya, punya kekuatan di sana ya Pak. Iya betul Pak. Baik Pak Yayat. Nah, rencananya yang Bapak ingin lakukan itu seperti apa Pak? Saya akan meminta izin ke kepala sekolah, berkoordinasi akan meminta waktu mungkin di hari Jumat atau hari Senin, jadi dalam 1 minggu itulah saya menyiapkan waktu untuk mengumpulkan mungkin dalam bentuk rapat koordinasi itu Pak Supra, untuk apa sih ada yang kurang, evaluasi seperti itu Pak Supra. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu sih strateginya itu seperti apa Pak, biar rencana Bapak itu bisa tercapai gitu. Strateginya mungkin yang akan serapkan ya tadi yang pertama sudah saya meminta izin untuk waktu untuk ke kepala sekolah untuk bisa mengundang rekan-rekan guru semuanya dalam satu ruangan untuk mengajak diskusi. Nanti dalam diskusi itu ya mungkin bunyinya rapat koordinasi seperti itu Pak Supri. Sekalian saya akan coba menerapkan membahas terkait dengan segitiga restitusi. Itu kan kaitannya apa sih yang salah? Nah, karena kan sebelumnya kita sudah menyepakati nih tugas piket ini apa. Nah, mudah-mudahan dengan saya menerapkan segitiga restitusi, rekan-rekan tersadar, oh iya ya. Nah, saya akan membuka dengan bagaimana nih kegiatan piket kita ini sudah berjalan lancar atau tidak sih. Saya tawarkan ke rekan-rekan. Nah, biarkan rekan-rekan yang berpikir, iya ya, ada yang dilanggar gak kesepakatan yang telah kita sepakati, ada yang. Nah, setelah segitiga restitusi, saya juga akan coba menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional. Karena
Itu juga kan ada pengelolaan diri terkait dengan yang harusnya datang pagi, tiba-tiba dia menyepelekan. Pengambilan keputusan yang bertanggung Iya. jawab. Mereka sudah menyepakati, tapi kok nggak bertanggung jawab dalam mengambil posisi yang telah disepakati seperti itu. Dan juga manajemen diri, kok bisa terlambat. Kesadaran diri saya terapkan juga di situ. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan kembali sesuai dengan yang kita harapkan, Mas Ifrah. Seperti itu. Iya, iya. Iya, Pak, ya. Terus, kapan rencananya akan Bapak lakukan aksinya Bapak nih? Mungkin yang waktu yang paling enak itu di hari Jumat. Di hari Jumat minggu depan. Kenapa? Kita biasanya di hari Jumat itu hanya yang pertama adalah pembiasaan untuk sholat duha berjamaah. Setelah Iya. itu senam bersama. Nah, nanti rapat koordinasi sambil makan-makan setelah lelah bersenam. Kita konteksnya ngobrol biasa, rapat koordinasi, karena kan akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi sehingga sekalian penyadaran diri juga. Nah, sambil ngobrol, kita sambil rapat, sambil setelah lelah senam pagi, kita kemukakan itu sambil. Jadi situasinya santai tapi bermakna, mungkin seperti itu, Pak Supra. Iya, Pak, baik, Pak. Menarik yang disampaikan oleh Pak Yayat nih. Lalu, kira-kira kan Pak Yayat mau menjalankan aksi Bapak nih. Kira-kira ada nggak sih yang bantu Bapak gitu? Siapa, Pak, yang bantu? Pasti harus ada yang bantu, karena kan masih ada pimpinan. Jadi saya juga berkoordinasi dengan pimpinan, dan selain itu ya semua rekan-rekan yang terlibat stakeholder, yaitu para dewan guru, semuanya harus ada di situ. Jadi saya juga membutuhkan tadi pertama mungkin untuk undangan rapatnya, rapat koordinasinya, saya akan meminta izin ke kepala sekolah, sekalian dukungannya itu ya dari teman-teman juga. Jangan sampai ketika saya mengadakan undangan, tetapi teman-teman nggak hadir, itu kan repot juga, Mas Ifrah. Iya, betul, Pak. Baik, Pak Yayat, apa yang Bapak sampaikan, permasalahan mudah-mudahan sih cepat terselesaikan dan gambaran guru yang menjadi petugas piket itu bisa sesuai dengan idealnya yang Bapak pikirkan tadi ya. Siap. Nah, dari terakhir Pak, untuk percakapan kita, apa yang Bapak sudah dapatkan dari percakapan kita tadi, Pak? Baik, Mas Ifrah. Setelah kita melakukan percakapan ini, mungkin strategi yang saya inginkan dan keinginan yang saya inginkan juga cita-cita lah bisa terrealisasi dengan adanya gagasan, jadi lebih terstruktur lah, Pak Supra. Sehingga saya bisa merencanakan, dari perencanaannya saya harus merencanakan tujuannya apa. Saya jadi tahu tujuan saya, tadinya kan masih bingung nih, tujuan saya seperti apa. Nah, setelah kita berbincang seperti ini, jadi secara tidak langsung terstruktur. Yang pertama identifikasinya juga apa dulu, tujuannya saya ingin mengembalikan tugas piket itu sesuai porsinya gitu kan. Setelah itu rencana saya juga jadi tahu sekarang apa saja yang harus saya siapkan, apa saja yang harus saya lakukan. Nah, dari situ timbullah gagasan yang saya akan utarakan atau gagasan yang akan saya lakukan ketika menghadapi masalah yang tadi terkait dengan turunnya tanggung jawab, rasa kesadaran diri dari teman-teman terkait dengan tugas piket. Jadi bisa saya simpulkan mungkin lebih lebih bersemangat ya, dan lebih yakin insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu, Pak Supra. Ya, semangat ya Pak Yayat ya. Siap. Baik Pak Yayat, terima kasih sudah melakukan kerjasamanya dalam hal ini. Kita membahas tentang permasalahan dan mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Pak. Amin. Demikian Pak yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.